Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dengan lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, mari bertualang bersama di drakor legendaris Descendant of the Sun. Episode pertama Descendant of the Sun dibuka dengan ketegangan tinggi di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di tengah suasana sunyi khas zona demilitarisasi, para tentara berjaga dengan kewaspadaan penuh, guys. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika 3 tentara Korea Utara melanggar garis batas dan menyandera tentara Korea Selatan. Krisis pun langsung memuncak. Dalam situasi genting ini, tim pasukan khusus Korea Selatan yang dikenal sebagai tim Alpha dipanggil turun tangan. Mereka adalah unit elit yang bergerak cepat dan senyap, dipimpin oleh Kapten Yoo Si-jin, seorang prajurit yang terkenal dengan ketenangan, kecerdikan, dan kemampuan tempurnya yang luar biasa. Di sisi lain ada Sersan So Dae-yong, sahabat sekaligus rekan andalan Si-jin. Dengan strategi yang matang, Si-jin dan Dae-yong menyusup ke bunker tempat para tentara Korea Utara menahan sandera. Misi ini dilakukan tanpa banyak senjata, guys, bergantung pada keahlian dan negosiasi mereka. Walaupun tensinya tinggi, Si-jin mampu menstabilkan keadaan, menegosiasikan kondisi, lalu menyelamatkan sandera. Namun tatapan dingin antara Si-jin dan salah satu tentara Korea Utara menandai bahwa konflik ini belum selesai. Ini hanyalah awal dari ketegangan yang berulang di masa depan. Setelah misi berat itu, Si-jin dan Dae-yong akhirnya mendapatkan waktu cuti. Mereka turun ke kota, menikmati sedikit ketenangan dan kebebasan. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama, guys. Di tengah jalan, seorang pencuri motor bernama Kim Gi-bom berlari kabur setelah mencuri barang dari pusat hiburan. Si-jin dan Dae-yong segera mengejarnya, tapi bukan sebagai tentara, melainkan sebagai warga sipil yang refleks bertindak ketika melihat kejahatan. Kejar-kejaran terjadi dengan cepat. Dalam pelarian, Gi-bom terjatuh dari motor dan terluka cukup parah. Dengan jiwa kemanusiaan yang tertanam dalam diri mereka, Si-jin dan Dae-yong membawa Gi-bom ke rumah sakit Haesung. Dan disinilah seluruh alur cerita utama drama ini mulai bergerak. Di rumah sakit itu, Si-jin bertemu dengan seorang dokter cantik dan berdedikasi bernama Kang Mu-yeon. Ia adalah sosok dokter idealis, tegas, dan profesional. Pertemuan pertama mereka sebenarnya tidak romantis, malah canggung dan penuh salah paham. Ketika menangani pencuri yang terluka, Mu-yeon melihat 2 pria misterius, Si-jin dan Dae-yong, yang membawa pasien sambil menggunakan nama panggilan Big Boss dan berkomunikasi dengan gaya militer. Tanpa seragam dan tanpa identitas tentara, Mu-yeon pun curiga bahwa mereka ini justru bagian dari geng kriminal tempat pencuri itu berafiliasi. Dari gestur, cara bicara, hingga aura mengintimidasi mereka, semuanya membuat Mu-yeon salah sangka besar. Nah, di tengah kesibukan itu, Kim Gi-bom kabur dari ranjang perawatan. Mu-yeon kesal, Si-jin mengejar, dan rumah sakit berubah seperti arena aksi kecil. Di momen itu, Mu-yeon melihat sisi lain dari Si-jin. Ketelitian, perhatian pada pasien, dan kecepatan refleks yang berbeda dari orang biasa. Tapi kesalahpahaman masih belum selesai. Mu-yeon kembali menemukan ponsel So Dae-yong yang jatuh. Saat ia memencet layar, muncul tulisan Big Boss sebagai nama kontak. Membuatnya semakin yakin mereka adalah preman, guys. Barulah kemudian Si-jin memperkenalkan diri dengan benar saat kembali ke rumah sakit. Ia adalah Kapten Yoo Si-jin, bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Mendengar itu, rasa heran dan malu bercampur di wajah Mu-yeon. Sementara Si-jin hanya tersenyum, menikmati bagaimana kesan buruk itu perlahan berubah menjadi ketertarikan. Saat sore menjelang, Si-jin menunggu Mu-yeon selesai bertugas. Dalam percakapan singkat di lorong rumah sakit, chemistry di antara mereka mulai terlihat jelas. Si-jin memuji kemampuan medis Mu-yeon, sementara Mu-yeon perlahan melihat sisi lembut dan hangat yang tersembunyi di balik seragam tentara pria itu. Namun perbedaan dunia mereka juga mulai tampak. Mu-yeon adalah dokter yang menyelamatkan nyawa, sedangkan Si-jin adalah tentara yang kadang harus mengambilnya. Prinsip itu membuat keduanya saling bertanya, apakah mereka cocok jika kedekatan ini terus berlanjut? Meski begitu, ketika Mu-yeon meminta Si-jin kembali untuk check up karena luka kecil yang ia dapat, Si-jin dengan senang hati menerima. Ada senyum halus di wajahnya, senyum seorang pria yang baru saja melihat seorang yang mampu menggoyahkan disiplin militernya. Episode pun ditutup dengan suasana yang lembut namun penuh petunjuk, guys.
Ada dua dunia berbeda yang sedang saling mendekat. Pertemuan pertama mereka memang penuh salah paham, tapi justru dari situlah romansa dan konflik moral dramatis drama ini akan tumbuh. Popon izin pamit dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.